Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Kembali lagi ya Sob, di pembahasan admin di video kali ini admin ingin memberikan update ataupun kabar mengenai dua pembalap Indonesia yang berlaga di dua ajang balapan dunia yang berbeda. Satunya Mario Aji berlaga di ajang balapan dunia Grand Prix di kelas Moto2 menggunakan motor prototype Kalek dengan mesin Triumph. Kemudian untuk pembalap satunya lagi adalah Aldi Satya Mahendra yang berlaga di ajang balapan dunia Super Sport menggunakan motor produksi massal Yamaha R9 yang merupakan produk terbaru ya Sob dari Yamaha untuk berlaga di ajang balapan dunia Super Sport. Setelah di beberapa musim sebelumnya untuk Yamaha masih menggunakan Yamaha R6 untuk berlaga di ajang balapan dunia Super Sport. Tetapi di tahun 2025 ini untuk menghadapi tantangan yang semakin keras dari pabrikan lainnya di ajang balapan dunia Super Sport tentunya ya Sob, Yamaha akhirnya menurunkan produk terbaru mereka yaitu Yamaha R9 dan memang terbukti di awal musim 2025 ini terlihat sekali Sob, Yamaha sudah mulai kembali di barisan depan pada ajang balapan dunia Super Sport. Oke Sob, mungkin langsung saja ya kita membahas mengenai dua pembalap Indonesia ini. Tetapi yang pertama, mungkin admin akan membahas terlebih dahulu mengenai Mario Aji di ajang balapan dunia Grand Prix di kelas Moto2. Nah, untuk Mario Aji sendiri ya Sob, dari penampilannya di ronde keempat kali ini di sirkuit Losail Qatar, untuk hasil balapannya mungkin tidak sesuai ekspektasi dari sobat-sobat balap mania semuanya. Bahkan mungkin dari admin juga tidak sesuai ekspektasi admin, karena admin berharap untuk Mario Aji di balapan kali ini mendapatkan poin ya. Tetapi sayangnya pada saat balapannya Mario Aji tidak mendapat poin sama sekali. Namun kita harus tarik kembali Sob ke awal ronde keempat ya Sob, dimana di sirkuit Losail Qatar Mario Aji ini sebenarnya dari segi catatan waktu sudah mendapatkan catatan waktu yang cukup baik. Namun sayangnya ada satu momen yang akhirnya memutarbalikkan keadaan, di mana pada saat ronde keempat dimulai Mario Aji ini tampil dengan motivasi yang sangat positif. Tetapi karena satu momen ini akhirnya Mario Aji tidak bisa tampil maksimal di balapan utamanya Sob. Jadi kalau admin nilai ya, untuk Mario Aji pada saat balapan kemarin tidak bisa tampil maksimal. Ini dikarenakan pada saat sesi kualifikasi, di mana Mario Aji ini salah satu pembalap yang langsung lolos ke kualifikasi kedua di sirkuit Losail Qatar di ronde keempat Moto2 pada tahun 2025 ini Sob. Nah, pada saat sesi kualifikasi tersebut ada satu momen yang mana Mario Aji ini mengalami insiden yang cukup mengerikan, yaitu mengalami high side pada saat 1 menit terakhir sesi kualifikasi kedua. Nah, Mario Aji ini mengalami high side di tikungan ke-16 di sirkuit Losail Qatar. Dan high side-nya ini memang kalau dilihat ya Sob, memang cukup mengerikan untuk seorang pembalap di kelas Moto2. Bahkan terlihat pada saat Mario Aji ini sudah terjatuh, bagaimana posisinya ini coba merangkak ya Sob untuk berpindah ke lokasi yang lebih aman, sehingga nantinya apabila misalnya nih Sob ada pembalap lain juga yang mengalami insiden di tikungan tersebut, Mario Aji sudah berada pada posisi yang aman. Namun untuk bisa bangkit kita melihat sekali Sob bagaimana kesulitannya Mario Aji, dan di situ admin bisa menyimpulkan bagaimana sakitnya ya Sob pada saat Mario Aji itu maksudnya mengalami insiden high side di tikungan ke-16 tersebut. Karena memang Mario Aji terlempar dari motornya dengan cukup jauh Sob, dan terlihat juga motor Mario Aji juga mengalami kerusakan yang cukup lumayan parah lah ya Sob di saat sesi kualifikasi. Dan pada akhirnya Mario Aji di besok harinya ya, karena sesi kualifikasi itu di hari Sabtu, dan di besok harinya di hari Minggu Mario Aji ini harus kembali melakukan medical check up, karena untuk bisa memastikan apakah Mario Aji ini bisa mengikuti balapan utama di sirkuit Losail Qatar. Dan pada akhirnya memang dari hasil medical check up Mario Aji ini dinyatakan bisa untuk mengikuti balapan utama di sirkuit Losail Qatar, yang artinya Mario Aji ini fit to race di sirkuit Losail Qatar. Tetapi dari penilaian admin lagi ya Sob, karena pada saat sesi kualifikasi tersebut Mario Aji ini mengalami high side yang cukup mengerikan. Kalau admin lihat juga ini cedera yang dialami Mario Aji ini lumayan Sob. Kalau memar-memarnya ini pastilah ya Sob, kalau kita lihat bagaimana motornya ini melempar Mario Aji dengan cukup jauh, dan Mario Aji ini terjatuh dari bagian punggungnya ya Sob, dari bagian punggung, bahkan langsung menghantam ke aspal itu dengan posisi kaki
yang menghantam aspal dengan cukup keras. Jadi admin bisa memprediksikan pada saat itu ya, bagian kaki Mario Aji ini pasti mengalami memar yang cukup parah. Kemudian bagian bahunya juga pasti mengalami cedera kembali, karena dari tahun sebelumnya, dari musim sebelumnya Mario Aji ini sudah mengalami cedera di bahunya. Oleh karena itu, akibat ataupun dampak dari high set tersebut bisa saja menyebabkan cedera bahu tersebut timbul kembali, ditambah lagi dengan memar-memar di bagian belakang dari tubuh Mario Aji ya, serta bagian kakinya karena efek dari terlempar tersebut ya sob. Tentu saja membuat Mario Aji ini tidak bisa tampil maksimal, walaupun setelah medical check up dinyatakan fit, dan Mario Aji mungkin saja bisa menggunakan painkiller untuk menahan rasa sakit pada saat balapannya ya sob. Tetapi ada satu yang menurut admin yang sulit diatasi oleh Mario Aji, yaitu masalah mentalitas. Karena apabila seorang pembalap mengalami high side yang cukup mengerikan seperti itu ya sob, seperti yang dialami Mario Aji di saat sesi kualifikasi di tikungan ke-16 di sirkuit Losail Qatar, tentu saja untuk bisa mengembalikan mentalitasnya ke keadaan 100% prima menghadapi balapan pastinya sangatlah sulit sob. Karena pasti akan terbayang-bayang bagaimana pada saat ia mengalami high side tersebut. Nah, oleh karena itu pada saat balapan kemarin, admin sebenarnya memang ya, dari ronde keempat itu dimulai, admin memang memprediksikan Mario Aji ini bisa meraih poin kembali. Tetapi setelah melihat Mario Aji mengalami high side yang cukup mengerikan, akhirnya admin tidak berekspektasi terlalu berlebihan kepada Mario Aji, karena pada saat itu admin merubah ekspektasi admin. Yang penting Mario Aji ini bisa balapan dan menyelesaikan balapan saja sudah cukup sob di sirkuit Losail Qatar. Dan pada akhirnya memang Mario Aji berhasil menyelesaikan balapan di Losail Qatar, walaupun tidak mendapatkan poin, tetapi dengan berhasil menyelesaikan balapan tentunya menjadi nilai plus setelah Mario Aji mengalami insiden yang cukup mengerikan di sesi kualifikasi. Oke, kita lihat sob, bagaimana untuk hasil Moto2 di sirkuit Losail Qatar di ronde keempat Moto2 pada tahun 2025 ini ya sob. Nah, kita akan melihat dulu hasil dari Moto2, baru nanti kita akan membahas mengenai Aldi Satya Mahendra di ajang balapan dunia Super Sport. Oke, untuk hasilnya sendiri di balapan Moto2 di sirkuit Losail Qatar, yang berhasil meraih podium ke-1 adalah Aaron Canet, disusul Denis Oncu, kemudian di podium ketiganya Manuel Gonzalez. Jadi untuk pembalap yang berhasil meraih podium semuanya pembalap yang menggunakan motor Kalek. 2 pembalap dari Spanyol, 1 pembalap dari Turki, yaitu Denis Oncu, Aaron Canet Spanyol, Manuel Gonzalez juga dari Spanyol. Selanjutnya di posisi keempat ada Dani Holgado, di posisi kelima ada Diego Moreira, posisi keenam Barry Baltus, posisi ketujuhnya Celestino Vietti, posisi kedelapannya Marcos Ramirez, posisi ke-9 Albert Arenas, posisi ke-10 Philip Salak, posisi ke-11-nya David Alonso, nih rookie yang cukup baik ini sob, David Alonso ya. Kemudian di posisi ke-12 Zonta van de Gurberg, posisi ke-13 Colin Fager, posisi ke-14 Senna Agius, posisi ke-15 Joe Robert. Nah, ini adalah pembalap yang sudah berhasil meraih poin di Losail Qatar sampai dengan di posisi ke-15 ya, yaitu Joe Robert, pembalap dari Amerika. Selanjutnya di posisi ke-16 Alonso Lopez, posisi ke-17-nya Adrian Huertas, posisi ke-18-nya Ivan Ortola, posisi ke-19-nya Sergio Garcia. Sergio Garcia kalau admin lihat dia di tahun ini agak menurun ya penampilannya, tidak seperti di tahun lalu. Di kelas Moto2 Sergio Garcia ini penampilannya cukup baik, tetapi di tahun ini agak sedikit menurun ya penampilan dari Sergio Garcia. Oke, kita lanjut lagi sob. Di posisi ke-20-nya ada Tony Arbolino, posisi ke-21-nya ada Alex Eskrik, kemudian di posisi keduanya ada Izan Guevara, di posisi ke-23 Mario Aji, di posisi ke-24 Yuki Kuni, rekan satu tim dari Mario Aji. Di posisi terakhirnya ada Jorge Navarro, dan ada 3 pembalap yang tidak berhasil menyelesaikan balapan di Losail Qatar, yaitu Jack Dixon, kemudian Darren Binder, dan juga Ayumu Sasaki. Nah, ini Ayumu Sasaki sudah 2 musim ya sob balapan di kelas Moto2, tetapi admin belum melihat bagaimana peningkatan dari Ayumu Sasaki. Tidak seperti Mario Aji ya, walaupun Mario Aji di kelas Moto3 penampilannya tidak cukup baik, tetapi di musim keduanya di kelas Moto2 Mario Aji setidaknya sudah mulai menunjukkan peningkatan dengan selalu nih suara Amin naik turun lagi nih, dengan selalu berhasil lolos ke kualifikasi kedua dari ronde pertama Moto2 di tahun 2025 ini sampai dengan ronde keempat ajang balapan Moto2 di tahun 2025 ini sob. Nah, oke sob, jadi begitu ya untuk hasil dari Mario Aji. Kalau admin setelah melihat high side yang dialami oleh
Mario Aji di sesi kualifikasi yang memang tidak berekspektasi yang terlalu berlebihan lagi untuk hasil balapannya. Dan alhamdulillah Mario Aji sudah bisa menyelesaikan balapan di Losail Qatar. Semoga saja di ronde selanjutnya Mario Aji bisa comeback dengan lebih kuat lagi, comeback stronger ya untuk Mario Aji di ronde selanjutnya, dan kembali lagi mengumpulkan poin di ajang balapan Moto2. Oke sob, kita lanjut lagi mengenai Adi Satya Mahendra. Nah ini dia sob, pembalap Indonesia yang saat ini menurut admin kita patut perhatikan sob. Karena sebagai seorang pembalap rookie di kelas Super Sport, Aldi sama sekali belum pernah sob balapan menggunakan motor Super Sport yang di kategori mid ranknya ya sob, di kategori menengah. Motor Super Sport di kategori 500 cc ke atas dan di bawah 1000 cc ya. Karena untuk Aldi, kok Mario ya? Tadi Almin ada nyebutin Mario nggak ya? Maksud Almin Aldi ya. Nah untuk Aldi sendiri di kelas Super Sport ya, menggunakan Yamaha R9 dari Yamaha dengan mesin 890 cc untuk melawan Ducati, kemudian ada Triumph, kemudian ada juga Kawasaki dan juga Honda. Nah, di ronde keberapa ya kemarin ya di Belanda, di ronde ketiga ya kalau tidak salah admin. Kalau admin salah tolong dikoreksi ya sob. Nah, di ronde ketiga kemarin di Belanda, kemudian di race keduanya ya, Aldi kembali menunjukkan penampilan yang impresif. Karena sebagai seorang pembalap rookie di kelas Super Sport, admin melihat Aldi sudah mulai kompetitif di ajang balapan dunia Super Sport sob. Hampir saja Aldi meraih podium di race kedua di Belanda kemarin ya sob. Tetapi sayangnya mungkin karena jam terbang Aldi ya yang masih minim di kelas Super Sport ini, dan akhirnya pada saat usai balapan Aldi hanya berhasil menempati posisi ke-8. Nah ini yang akan admin bahas frame to frame ya sob, bagaimana penampilan Aldi di sirkuit Belanda di TT Essen pada saat race kedua kemarin ya sob, dimana Aldi balapan dengan cukup luar biasa sehingga memberikan perlawanan yang sengit. Bahkan Aldi sudah masuk ke posisi podium ya sob, tetapi sayangnya Aldi melakukan kesalahan dan akhirnya harus puas tadi finish di posisi ke-8. Oke langsung saja sob, admin bahas frame by frame-nya di ajang balapan dunia Super Sport di race keduanya di Belanda di Essen. Nah pada saat balapan dimulai sendiri ya, Aldi ini memulai balapan dengan cukup baik karena Aldi langsung bisa menusuk ke posisi 5 besar. Nih kita melihat sob, Aldi ini berada di tengah-tengah di barisan depan, tetapi Aldi sudah berani menusuk untuk bisa masuk ke posisi 5 besar ya sob. Dan di situ di tikungan pertama Aldi langsung saja berhasil masuk ke posisi 5 besar dengan diikuti oleh beberapa pembalap Yamaha lainnya, serta ada beberapa pembalap Ducati juga ya sob di belakang dan di depan oleh Aldi. Sementara balapan dipimpin oleh Manzi dan juga Chan Oncu di barisan depannya sob. Nah, di sini admin melihat lagi bagaimana Aldi sebagai seorang pembalap rookie step by step ini sudah menunjukkan adaptasi yang luar biasa cepat sob, karena Aldi menggunakan motor Super Sport 800 cc dari Yamaha, yaitu Yamaha R9, sudah bisa melakukan pengendalian yang superb juga, yang luar biasa. Karena di race kedua kali ini Aldi menunjukkan bagaimana dia bisa tampil agresif pada saat balapan dimulai. Nah ini sebenarnya kuncinya ya sob, karena di beberapa ronde sebelumnya Aldi kalau anda melihat pada saat balapan seringkali dilumat oleh pembalap lainnya pada saat start, pada saat balapan ini dimulai. Tetapi di race kedua kemarin admin sudah melihat bagaimana Aldi bisa mengendalikan situasi dan akhirnya Aldi bisa langsung menusuk ke barisan depan. Nah ini di 18 lap yang masih tersisa ya sob, kita melihat Aldi masih menempel di barisan depan, menempel Manzi, kemudian ada Masya, ada Chan Oncu, kemudian ada Debis, dan untuk Aldi sendiri berada di posisi ke-5, diikuti oleh Ben Snyder, kemudian Tacchini, Bot Amos, Otel, dan juga Strutter di posisi 10 besar. Nah luar biasa Aldi ya sob, sampai dengan masih di lap ke-18 nya juga ya sob, Aldi masih di lap ke-18 ini sob, Aldi malah merangsak naik lagi dari posisi ke-5 ya. Aldi naik ke posisi ke-4. Dan pada saat itu balapan dipimpin oleh Jaume Masia. Nah, di sini terlihat lagi bagaimana Aldi ini cukup agresif juga. Beberapa kali Aldi melakukan attempt atau melakukan melakukan percobaan ya sob untuk overtake pembalap di posisi ketiga, namun belum berhasil. Nah, Aldi ini baru berhasil masuk di posisi ketiga pada saat balapan ini menyisakan 12 putaran lagi. Nah, di sini semua pembalap di barisan di barisan depan ya, di posisi 1 2 3 semuanya adalah pembalap yang menggunakan Yamaha R9. Jadi di sini dapat dikatakan memang di tahun 2025 ini Yamaha R9 adalah salah satu motor yang sangat kompetitif
di ajang balapan dunia Super Sport. Dan beruntung Aldi menggunakan Yamaha R9 di tahun 2025 ini ya sob, sehingga peluang Aldi untuk bisa mendapatkan hasil yang baik di akhir musim nanti sangat terbuka lebar sob. Oke, kita lanjut lagi ya sob. Nih Amin jadi kayak berburu ini. Kita lanjut lagi sob. Masih di 12 lap tersisa, Aldi masih di posisi ketiga ya sob. Tetapi sayangnya pada saat balapan menyisakan 8 lap lagi, 8 putaran lagi ya, Aldi melakukan kesalahan di 3 ataupun 4 tikungan terakhir ya. Aldi ini melakukan kesalahan, Aldi melebar sehingga menyebabkan Aldi keluar dari lintasan. Namun beruntungnya Aldi masih bisa mengendalikan Yamaha R9-nya di gravel ya, dan akhirnya masih bisa masuk ke rombongan di saat balapan tersebut ya sob, untuk kembali memperbaiki posisinya. Namun Aldi sudah ketinggalan dari rombongan terdepan. Nah, disinilah pada akhirnya Aldi yang sebenarnya pada saat itu berpeluang meraih podium di race kedua di Assen di Belanda, akhirnya di akhir balapan harus puas finish di posisi ke-8 sob. Jadi sayang sekali ya sob untuk Aldi, di akhir balapannya hanya mampu finish di posisi ke-8. Sedangkan pembalap yang berhasil meraih podium ke-1 di saat balapan adalah Chan Onchu, disusul Manzi dan juga Jaume Masia. Sebenarnya yang melintasi garis finish terlebih dahulu itu adalah Manzi, tetapi karena Manzi pada saat itu memotong lintasan ya sob untuk menuju garis finish, akhirnya pembalap yang finish di posisi kedua yaitu Chan Onchu yang naik ke posisi ke-1. Nah, pada balapan tersebut Chan Onchu sendiri adalah rekan satu tim dari Aldi di tim Yamaha Evan Bros di ajang balapan dunia Super Sport. Tentu saja hasil di race kedua tersebut merupakan hasil yang sangat positif bagi Aldi. Walaupun Aldi lagi-lagi harus finish di posisi ke-8. Tetapi dari penampilan Aldi di awal balapan di race kedua kemarin ya sob, Aldi ini sudah menunjukkan penampilan yang sangat kompetitif. Jadi di ronde selanjutnya tentu saja peluang Aldi untuk meraih podium di ajang balapan dunia Super Sport, meraih podium perdana Aldi ya sob di ajang balapan dunia Super Sport di tahun 2025 ini, di tahun rukinya Aldi di tahun rukinya sebagai pembalap dunia Super Sport ya, akan terbuka lebar. Karena memang kalau melihat dari penampilan Aldi kemarin, Aldi sudah mulai bisa menguasai Yamaha R9 dan juga sudah mulai berani bertarung dengan pembalap-pembalap dengan cukup agresif di barisan depan. Bahkan Aldi ini mengalahkan pembalap-pembalap yang sudah senior di ajang balapan dunia Super Sport, ataupun ada beberapa pembalap mantan Moto2 yang sudah berpengalaman, tetapi di tahun 2025 ini hijrah di ajang balapan dunia Super Sport. Jadi setelah hasil kemarin, admin sangat optimis sob, Aldi bisa meraih hasil yang lebih baik di ronde selanjutnya. Kita doakan saja ya sob, untuk Aldi bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di ronde yang selanjutnya yang akan dijalani oleh Aldi di ajang balapan dunia Super Sport. Dan semoga saja harapan admin ya, di tahun selanjutnya Aldi bisa tampil lebih baik lagi dan bisa masuk ke ajang balapan dunia Grand Prix di kelas Moto2 seperti halnya Mario Aji. Dan untuk Mario Aji sendiri kita doakan semoga di ronde selanjutnya Mario Aji bisa comeback dengan lebih kuat lagi dan mendapatkan hasil yang lebih baik juga ya sob di ajang balapan Moto2. Oke sob, jadi itu saja ya pembahasan admin di video kali ini mengenai Mario Aji, pembalap Indonesia binaan Honda di ajang balapan Moto2. Kemudian untuk Aldi, pembalap binaan Yamaha Indonesia di ajang balapan dunia Super Sport. Sangat bangga admin melihat dua pembalap Indonesia ini bisa menunjukkan penampilan yang luar biasa di dua ajang balapan dunia yang berbeda ya sob, di ajang balapan Grand Prix dan ajang balapan dunia Super Sport. Aldi tadi sebagai pembalap rookie yang baru tahun ini balapan di Super Sport kelas menengahnya ya. Bahkan pada saat balapan di Asia juga Aldi belum pernah balapan menggunakan motor Super Sport. Baru di tahun ini Aldi balapan menggunakan motor Super Sport. Ya paling sesekali Aldi di Indonesia balap menggunakan Super Sport, itu juga hanya untuk latihan ya sob. Baru di tahun ini full series Aldi balapan langsung menggunakan motor Super Sport 890 cc. Oke sob, jadi itu saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, karena admin adalah tempatnya kesalahan, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.